Selamat datang di channel Gazu Belajar. Perkenalkan, saya Agus. Nah, sedikit informasi tentang diri saya. Saya bekerja sebagai programmer ya. Nah, dan itu sudah lama sekali. Sampai umur segini, masih jadi programmer dan tetap ngoding. Nah, ini karena sudah terlanjur hobi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara membuat dashboard peta dengan data dinamis. Nah, peta data dinamis ini sebenarnya eh, diperuntukkan untuk mereka yang sudah punya background di HTML, kemudian JavaScript, CSS, PHP maupun MySQL. Nah, karena membuat dashboard dengan data dinamis ini termasuk sudah agak advance, ya, maka sebagai prasyaratnya teman-teman setidaknya menguasai apa yang saya sebutkan tadi. Nah, pada pokok bahasan ini saya akan mengkombinasikan dengan Bootstrap 4 sebagai pendukung tampilannya. Kemudian juga PHP dan MySQL sebagai pendukung data dinamisnya, yaitu nanti diformat sebagai JSON, serta JavaScript dalam hal ini D3JS sebagai framework chartingnya. Seperti yang Anda ketahui, bahwasannya peta dengan data dinamis ini biasanya digunakan untuk visualisasi data yang berdasarkan lokasi geografinya. Nah, saya berharap dengan pengetahuan yang saya sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan. Apalagi kalau bisa diimplementasikan di dunia pekerjaan, terutama bagi teman-teman yang berkecimpung dalam pembuatan dashboard ya. Oke, selalu simak videonya. Yang pertama kali kita lakukan adalah menyiapkan folder atau direktori tempat menyimpan file-file latihan kita. Pada contoh ini, saya membuat direktori bernama terapan. Di folder htdocs-nya XMPP. Teman-teman, kebetulan saya menggunakan XMPP ini untuk lingkungan web servernya, yaitu Apache, PHP, dan MySQL. Nah, kenapa kita harus menggunakan web server? Karena request data dinamisnya menggunakan PHP ya. Dan lagi topo JSON yang akan kita gunakan nanti, kalau tidak menggunakan web server atau hanya menggunakan file lokal saja, maka akan diblok oleh browser. Kenapa diblok? Karena cross origin resources sharing atau CORS-nya itu akan terblokir ketika meload data topografi peta Indonesia. Nah, setelah siap folder-foldernya, kita tempatkan file-file pendukungnya seperti Bootstrap, jQuery, D3JS, data topografi Indonesia, Awesome, yang kesemuanya itu dapat diperoleh dari referensi yang sudah ditampilkan dalam persiapan. Kalau folder dan file-file pendukung sudah siap, barulah kita jalankan editor PHP atau HTML yang sudah teman-teman familiar ya. Untuk simpelnya saya menggunakan editor Notepad++. Nah, teman-teman, karena editor ini gratis, ringan, dan mudah digunakan. Kalau teman-teman lebih familiar pada editor yang lainnya, silakan digunakan yang sudah terbiasa. Di Notepad itu kita atur workspace-nya mengarah ke folder tadi ya. Dengan mengklik tombol folder as workspace, di sebelah kiri akan muncul workspace-nya. Kemudian kita klik kanan dan pilih add. Di sini saya sudah menyiapkan file-file untuk didemokan.
yang saya pisahkan setiap langkahnya. Maksud saya di sini supaya nantinya teman-teman mudah memahaminya, daripada saya membuatnya hanya menjadi satu file saja. Saya sudah membuat langkahnya itu dari 1 sampai 8 dan sebuah file PHP, yaitu data PHP yang nantinya berfungsi sebagai jembatan untuk meload datanya dari MySQL database dengan format JSON. Kita mulai dengan langkah yang pertama. Di langkah pertama ini, teman-teman harus menyiapkan struktur HTML-nya, seperti terlihat dalam file ini. Kemudian langkah kedua, di bagian head HTML, sisipkan CSS, Bootstrap, kemudian CSS-nya font Awesome, kemudian JS Bootstrap-nya, jQuery, D3JS, dan Topo JSON-nya. Kemudian pada langkah yang ketiga, teman-teman buat navbar-nya ya. Pada Bootstrap 4, kita bisa menggunakan kelas navbar. Kelas ini untuk navbar-nya itu sendiri. Kemudian dengan kelas navbar expand LG untuk mengatur navbar-nya melebar kiri dan kanan ya, mengikuti layar. Kemudian kelas navbar light ini untuk mengatur tipe navbar-nya. Dan kelas BG primary untuk memberi warna latar belakang. Kalau BG primary berarti warnanya biru. Nah, sampai di sini kita lihat dulu seperti apa tampilannya. Nah, sudah kelihatan ya navbarnya. Ayo, sekarang kita lakukan langkah yang keempat. Kita buat navbar sudah, kemudian di bawah navbar itu akan kita buat sebuah kontainer dengan kelas container fluid MT3. Nah, kelas container fluid untuk mengatur kontainer melebar kiri dan kanan mengikuti layar. Sedangkan kelas MT3 itu untuk mengatur margin atas. Kemudian, di dalam kontainer ini kita buat sebuah card dengan judul sebagai contoh saja ini ya, peta pencapaian pendapatan operasi per cabang. Pada card header-nya ya. Dan kita buat juga card body-nya seperti ini. Mari kita lihat sampai langkah keempat ini tampilannya seperti apa. Nah, sudah terlihat juga card-nya yang di bawah header ya. Nanti di dalam card body inilah akan ditempatkan petanya. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Di langkah ini kita mulai menyisipkan style untuk petanya dan JavaScript untuk membentuk petanya juga. Kita lihat di awal script ada deklarasi variabel width atau variabel untuk mengatur lebar kanvas SVG-nya dan height untuk mengatur tingginya. Setelah itu ada deklarasi variabel projection. Nah, projection di sini berfungsi memproyeksikan secara matematis peta bola dunia yang bentuknya bulat ke bentuk datar. Proyeksi peta ke bentuk datar ini ada bermacam-macam ya, seperti terlihat di video berikut ini. Nah, di antaranya adalah yang kita pakai di sini bentuk equirectangular atau bentuk persegi panjang. Kemudian skalanya kita atur 1050 dan center di titik pusat koordinat 118,25, min 5 derajat. Nah, terakhir ada fungsi translate yang menerjemahkan posisi latitude dan longitude ke dalam posisi X dan Y pada kanvas SVG yang dihitung dari posisi 0,0 pixel dari pojok kiri atas. Seperti tadi dijelaskan, projection digunakan untuk mengkonversi koordinat ya, latitude longitude ke dalam bentuk koordinat X dan Y. Sekarang bagaimana mengkonversikan garis yang namanya peta itu pasti berbentuk garis yang
membentuk pulau, membentuk batas-batas provinsi, dan sebagainya. Maka D3JS menyediakan elemen yang namanya path. Variabel selanjutnya yaitu SVG, berfungsi menentukan elemen HTML yang akan ditempatkan petanya. Kita bisa memakai ID atau elemen kelas HTML lainnya. Yang ini ya. Baru kemudian kita tambahkan bentuk persegi panjang ke dalam elemen map tadi dengan lebar dan panjang yang sudah dideklarasikan di atas, serta atribut transform yang berfungsi mengkonversi peta sesuai deklarasi variabel sebelumnya. Selanjutnya, deklarasi variabel G yang fungsinya untuk menambahkan elemen G di dalam kanvas SVG. Nah, yang terakhir, D3JS ini memiliki fitur meload data JSON ya, yang kita gunakan untuk meload data topo JSON Indonesia yang berisi data koordinat topografi provinsi di Indonesia. Yang selanjutnya menambahkan ke dalam elemen G pada kanvas SVG dan membentuk garis-garis atau pad batas masing-masing provinsi. Sampai di sini bagaimana tampilannya? Kita lihat peta Indonesia ya yang sudah terbentuk ya. Oke, kita lanjut lagi ke langkah yang keenam. Di langkah ini, kita menyisipkan fungsi load data kota. Dalam contoh ini, kita anggap saja kantor cabang ya. Nah, teman-teman, data kota ini kita simpan di MySQL database di sebuah tabel yang bernama cabang dengan kolom-kolom seperti ini. Untuk meload data ini kita harus membuat sebuah file PHP. Nah, dalam contoh ini bernama data PHP. Yang di dalamnya terdapat koneksi ke MySQL database dan sebuah query ke tabel cabang tadi. Dan hasilnya kita format dalam bentuk JSON dengan fungsi PHP yaitu JSON encode. Data JSON ini di-load dari D3JS, sehingga ketika sukses load-nya, kita gunakan untuk membuat lingkaran titik-titik kotanya yang ditempatkan di kanvas SVG berdasarkan konversi koordinat di tabel cabang ke atribut CX dan CY. Nah, besar lingkarannya 5 piksel dan berwarna hijau. Lalu nama-nama cabang juga kita tambahkan di sekitar lingkaran-lingkaran tadi dengan atribut DX, kita tambahkan 10 piksel. Artinya dia akan diletakkan di sebelah kanan lingkaran. Dan atribut DY plus 4 piksel artinya agak ke bawah dari lingkaran titik kota. Kita lihat tampilannya. Titik lingkaran sudah terlihat ya teman-teman di petanya dengan teks yang berada di sebelah kanan masing-masing lingkaran. Nah, permasalahannya sekarang, jika lingkaran titik kota-kota itu berdekatan, maka tulisannya akan bertumpuk satu sama lain. Nah, untuk mengatasi masalah ini, di langkah ketujuh nanti akan dijelaskan bagaimana mengatur teks masing-masing kota. Fungsi untuk mengatur teks nama kota supaya tidak bertumpuk tadi ada di atribut DX dan DY pada elemen teks. Caranya dengan memparsing kolom map option dari tabel cabang, kemudian kita ambil opsi teksnya. Mau ditaruh di kanan, kiri, atas, atau bawah. Yang sebelumnya kita definisikan di tabel cabang. Nah, sekali lagi, ini sebuah alternatif contoh ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman menemukan ide yang lebih brilian. Silakan. Setelah kita atur posisi teksnya, kita lihat lagi bagaimana penampilannya sekarang.
Segera lanjut lagi ke langkah yang terakhir, menambahkan atribut fill atau warna lingkaran dengan mengambil data dari map option circle color. Dengan opsi ini kita bisa mengatur warna lingkaran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pada realitas sebenarnya tujuannya dari pewarnaan ini sebenarnya lebih kepada penggunaan visualisasi data berbasis lokasi geografi. Nah, besar kemungkinan adanya identifikasi berbeda-beda sesuai dengan karakteristik data masing-masing lokasi. Nah, teman-teman bebas memodifikasi maupun improvisasi tampilan data sesuai dengan tujuan masing-masing. Di kasus lain, D3JS ini bisa juga menampilkan data dengan mewarnai masing-masing area provinsi ya, sesuai dengan identifikasi datanya. Baik teman-teman, cukup sekian apa yang sudah saya sampaikan pada video tutorial ini. Nah, source-nya bisa di-download di link yang tersedia di deskripsi video ini. Selamat mencoba dan sukses selalu.